ketiga itu bisa diartikan dengan seseorang yang tidak menyukai kenikmatan seseorang atau tidak menyukai bahwa orang itu lebih dari dia dan mengharapkan kenikmatan seseorang itu hilang. Nah, hasad atau iri dengki ini merupakan salah satu sifat tercela dan tidak boleh kita tiru. Karena sifat hasad ini bisa menghilangkan atau menghancurkan pahala yang sudah kita dapati. Sesuai dengan hadis yaitu tentang dari Abu Dawud ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqaba. Artinya yaitu tentang jauhilah olehmu sifat hasad atau iri dengki, karena hasad ini membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi diibaratkan itu seperti surga itu sudah ada di depan mata, tetapi karena kita hasad atau iri dengki terhadap seseorang, maka pahala yang seharusnya menjadi jembatan kita untuk menuju surga itu dibakar oleh api neraka karena kita hasad tadi. Jadi kita harus menghindari yang namanya hasad atau iri dengki ini tadi. Nah, hasad ini bisa disebabkan oleh kita yang terlalu berpikir negatif. Dan yang kedua itu kita takut disaingi. Dan kita juga takut karena seseorang mendapat kenikmatan. Nah, sehingga ketika seseorang mendapatkan kenikmatan ini, maka kita akan mengharap kenikmatan orang tersebut itu hilang. Jadi itu akan membawa kita, pahala kita tadi itu akan hilang atau terbakar oleh hasad tadi. Sifat hasad atau iri dengki ini akan membuat seseorang itu tidak bisa tenang atau hidup bahagia karena mereka selalu berpikir negatif dan mereka takut disaingi, dan mereka juga memikirkan bagaimana cara menghilangkan kenikmatan yang orang dapati. Jadi kita tuh harus menghindari yang namanya hasad atau iri dengki. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu bagaimana cara kita menghindari yang namanya sifat hasad? Saya, Bu. Ayo, sesi apa? Yang pertama yaitu kita harus berserah diri kepada Allah dengan cara berdoa. Terus kita harus bisa mengontrol bahwa kita itu tidak boleh iri terhadap sesama muslim, karena kita kan semuanya teman, Bu. Ya, benar. Ada yang lagi? Ayo minta atau Septi? Saya bersyukur ya, Bu. Nah, ya, kita tuh harus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur dan berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka sifat hasad ini akan tertutupi karena kita merasa bersyukur atas apa yang kita dapati dan apa yang ada dalam diri kita, dan kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga kita terjauh dari yang namanya hasad atau iri dengki. Iri dengki dan hasad ini itu suatu perbuatan buruk, jadi kita tidak boleh. Dalam materi kita tentang hasad dan iri dengki, di sini ada anak-anak yang ingin bertanya, dipersilakan. Ibu, izin bertanya. Ya, kita silakan. Iri dengki seperti apa yang diperbolehkan dalam agama Islam? Nah, iri itu kita diperbolehkan meskipun dalam yang kita bahas tadi itu sifat tercela dan sikap yang buruk, tetapi kita bisa iri kepada orang yang kaya tetapi mereka lebih seperti menyediakan hartanya untuk orang-orang, terus bersedekah kepada fakir miskin kayak gitu. Intinya kekayaan itu bukan untuk berfoya-foya atau ingin membanggakan kekayaan mereka, tetapi mereka lebih mengarahkan kekayaannya untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Bagaimana Meta? Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Tidak, terima kasih, Bu. Nah, itulah materi kita tentang hasad dan iri dengki tadi. Semoga materi kita ini bermanfaat dan kita dijauhkan dari yang namanya sifat hasad dan iri dengki. Amin. Amin. Baiklah, Ibu tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu pergi ya, anak. Ya, Bu, hati-hati, Bu.